Puji Tuhan saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena kita masih bertemu hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan menolong kami sepanjang hari ini dalam kami menjalani aktivitas kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan juga boleh melakukan firman Tuhan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Mazmur berbicara tentang perlindungan Tuhan. Ayat yang barusan yang telah kita baca itu ditulis oleh Musa. Mazmur ini berbicara tentang perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa. Ada banyak halangan dan rintangan yang mereka hadapi di padang gurun. Dalam ayat 1 dan 2, saya akan bacakan kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Musa percaya dan yakin bahwa ia berada dalam perlindungan yang maha tinggi. Maha tinggi memberi nilai teramat bagi Tuhan yang maha besar dari segalanya. Allah yang lebih besar dari masalah atau rintangan yang Israel hadapi. Sewaktu kita merasakan permasalahan yang besar, janganlah khawatir, sebab kita memiliki Tuhan yang hebat. Dia gunung batu kita, menara perlindungan, kota benteng, tempat perlindungan kita. Saat ini, pandemi membuat perubahan yang cukup besar dalam kehidupan kita dari yang kemarin. Kita merasakan atau mendengarkan kabar bahwa ada banyak yang mengalami kesulitan hebat dalam kehidupannya. Ia harus kehilangan pekerjaannya karena perusahaannya lebih awal menyerah dengan keadaan saat ini. Muncul kebijakan masuk akal yang membuat para pengusaha membatasi produktivitasnya yang dahulu mungkin mudah untuk dilakukan. Semoga kita semua tidak mudah lelah dalam memperjuangkan perjalanan kita sehari-hari. Ada kabar tempo hari, orang-orang harus kehilangan keluarganya setelah diserang oleh virus yang terkenal belakangan ini. Kita benar-benar
butuh perlindungan Tuhan, saudara. Dalam Mazmur 91 menjadi alat yang suka dikutip untuk menguatkan selama masa-masa sulit belakangan ini. Semua orang percaya pasti menginginkan firman ini digenapi dalam kehidupannya. Dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10, jika direnungkan, ini merupakan janji yang besar dan lengkap. Janji akan perlindungan yang sempurna dari Tuhan, di mana setiap perkataan dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Pertanyaannya, apakah janji yang besar itu diberikan kepada semua orang? Tidak disebutkan sama sekali dalam Mazmur 91 ini bahwa itu bisa diterima orang secara umum. Dan janji ini diperuntukkan kepada orang yang memenuhi persyaratan, yaitu mereka yang hidup dalam persekutuan yang dekat dengan Allah. Dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ke-9 yang kita sudah baca, mereka beroleh perlindungan Tuhan karena mereka senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Mereka yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan untuk senantiasa berada di hadirat Tuhan bukanlah serta-merta berarti secara harfiah, tetapi merupakan sikap hati, roh kita yang selalu ingin terhubung dan berkomunikasi dengan Tuhan setiap waktu. Nah, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya itu memiliki hubungan yang bersifat intim dengan Tuhan. Bukan sekedar formalitas yang melakukan ibadah wajib secara rutin. Jadi, janji perlindungan dari Tuhan itu diberikan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Itu kita bisa baca dalam ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Hatinya melekat kepada Tuhan adalah hati yang mengasihi Tuhan ataupun orang yang menaruh kasihnya kepada Tuhan. Janji itu diberikan kepada orang-orang yang mengenal nama Tuhan. Dalam pengertian orang yang telah mengalami secara pribadi perbuatan-perbuatannya dalam kehidupannya, bahwa ia sungguh menyelamatkan, mengampuni, menyucikan, menolong, menuntun langkah-langkah kita setiap hari. Melalui pengenalan pribadi inilah mereka mengabdikan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena orang yang mengenal Tuhan, dia tidak akan mudah khawatir. Dan dia yakin sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan yang Maha Tinggi akan memberikan perlindungan jika kita selalu berupaya membangun hubungan intim dengan Tuhan, meletakkan hati kita dan selalu berusaha mengenal Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali untuk kami boleh lebih lagi melekatkan hati kami kepada Tuhan, untuk kami senantiasa berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami boleh mengenal Engkau sehingga kami dapat membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Jamah setiap pribadi kami Tuhan, agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan dan mempermuliakan nama-Mu. Tolong setiap kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pagi ini, apapun Tuhan yang menjadi permasalahan yang kami hadapi saat ini, mungkin itu sakit penyakit atau pekerjaan kami, atau mungkin masalah apapun yang dihadapi oleh setiap kami yang ada saat ini, kami memohon Tuhan, Engkau yang senantiasa menjadi pembela dalam hidup
kami. Engkau ya Tuhan yang menjadi sandaran kami. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dalam setiap perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau jalani hari ini. Kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini menjadi doa kami. Kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.